Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Astria Primadita Setiarini. Perkenalkan, nama saya Nafsul Mutmainnatur Rizkiyah. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang konsep affirmative action di dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian affirmative action atau tindakan afirmatif. Menurut Tom Campbell, seorang profesor jurisprudensi, affirmative action adalah kebijakan yang diterapkan untuk kelompok tertentu yang dinilai kurang terwakili pada posisi-posisi penting di masyarakat akibat sejarah diskriminasi. Tindakan afirmatif sendiri merupakan upaya atau langkah yang diambil untuk mengatasi ketidakadilan historis dan mempromosikan kesetaraan peluang bagi kelompok-kelompok yang pernah mengalami diskriminasi atau keterpencilan. Tujuan utama dari tindakan afirmatif adalah memperbaiki ketidakseimbangan dan memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. 2. Sejarah affirmative action atau tindakan afirmatif. Executive Order atau EO adalah perintah presiden yang memiliki kekuatan hukum dan berlaku bagi lembaga serta kontraktor federal. Konsep tindakan afirmatif bermula pada tahun 1948 melalui EO 9981 oleh Presiden Truman yang mengakhiri pemisahan ras di militer, dan secara resmi diterapkan pada tahun 1965 melalui EO 11246 oleh Presiden Johnson. EO 11246 melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan ras, keyakinan, warna kulit, atau asal kebangsaan, serta mewajibkan promosi peluang kerja yang setara dan kepatuhan pada kebijakan non-diskriminasi sebagai syarat dalam kontrak dan bantuan keuangan federal. 3. Program tindakan afirmatif. Yang pertama ada preferensi dalam perekrutan dan promosi untuk kelompok minoritas. Kedua, kuota sebagai tolak ukur representasi terutama di pendidikan dan pekerjaan. Ketiga, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran. Dan yang keempat, proteksi khusus untuk mencegah diskriminasi dan memberikan perlindungan hukum. 4. Prinsip-prinsip tindakan afirmatif. Beberapa prinsip-prinsip utama yang terkait dengan tindakan afirmatif. 1. Memberikan kesempatan yang setara bagi yang terpinggirkan. 2. Proporsionalitas. Langkah yang diambil harus sesuai tingkat ketidaksetaraan. 3. Tidak boleh mendiskriminasi kelompok lain. 4. Transparansi. 5. Evaluasi dan pemantauan. 6. Memberikan dukungan khusus untuk kemajuan kelompok yang kurang beruntung. 7. Program harus berjalan terus-menerus dan adaptif. Yang terakhir, 8. Kesempatan peluang. Fokus pada akses yang sama, bukan hak istimewa. 5. Implementasi dalam dunia kerja. Yang pertama ada kebijakan keberagaman dalam perekrutan. 2. Program pelatihan dan pengembangan karir khusus. 3. Penghapusan bias dalam penilaian kinerja dan promosi. Yang keempat, kebijakan kerja fleksibel untuk mendukung keseimbangan kerja hidup. Dan yang kelima, program mentorship dan dukungan untuk kelompok minoritas. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi. 1. Melakukan analisis keberagaman untuk mengidentifikasi ketimpangan. 2. Menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. 3. Mengembangkan kebijakan inklusif dan praktik perekrutan adil. 4. Memberdayakan kelompok terpinggirkan melalui pelatihan dan bimbingan. 5. Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala. 7. Sistem merit dalam pengembangan SDM. Sistem merit menekankan penghargaan berdasarkan kredensial, kompetensi, dan kinerja, bukan faktor politik atau nepotisme. Sistem ini menjadi landasan penting bagi birokrasi yang profesional dan efisien, mendukung pengembangan SDM yang adil dan berkelanjutan. 8. Hubungan affirmative action dan merit system. Meskipun tampak berbeda, keduanya saling melengkapi.
Affirmative action mempercepat pengembangan kapasitas SDM yang kurang beruntung. Sementara sistem merit memastikan penghargaan berdasarkan prestasi. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Contoh soal dan pembahasan. 1. Sebutkan 2 contoh program affirmative action yang bisa diterapkan di perusahaan, lalu jelaskan manfaatnya. Pembahasannya, 2 contoh program affirmative action di perusahaan, misalnya 1. Program perekrutan khusus untuk kelompok minoritas. Jadi, perusahaan secara aktif mencari calon karyawan dari kelompok yang selama ini kurang terwakili. Misalnya, perempuan untuk posisi manajerial atau penyandang disabilitas. Yang kedua, pelatihan dan mentoring khusus. Perusahaan menyediakan pelatihan tambahan atau program mentoring untuk karyawan dari kelompok tertentu supaya mereka bisa berkembang dan naik jabatan. Manfaatnya, program seperti ini bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih beragam dan inklusif. Selain itu, perusahaan juga bisa mendapatkan ide-ide baru dari berbagai latar belakang karyawan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa prinsip transparansi dan evaluasi penting dalam pelaksanaan affirmative action di perusahaan? Jawabannya, transparansi itu penting supaya semua orang di perusahaan tahu bahwa affirmative action dijalankan dengan adil dan terbuka, bukan untuk memberikan keistimewaan secara sembarangan. Sementara, evaluasi penting supaya perusahaan bisa tahu apakah program yang dijelaskan benar-benar efektif atau tidak. Kalau ternyata belum berhasil, perusahaan bisa memperbaiki atau menyesuaikan programnya. Dengan 2 prinsip ini, affirmative action bisa berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan salah paham di lingkungan kerja. Kesimpulannya, tindakan afirmatif adalah kebijakan untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi historis dengan memberikan kesempatan setara bagi kelompok yang terpinggirkan melalui preferensi, pelatihan, dan perlindungan hukum. Kebijakan ini diterapkan di dunia kerja guna mendorong inklusi dan kesetaraan. Meskipun berbeda, affirmative action dan sistem merit saling melengkapi. Affirmative action membuka akses, sementara sistem merit memastikan penghargaan berdasarkan kompetensi. Keduanya penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan profesional. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.